Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang pencak silat. Ya. Pencak silat secara pencak silat di Indonesia dan Khususnya di Kediri. nah, khususnya di Kediri. Ya. Sebelum memulai pembahasan, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Nah, Kenalkan nama saya Muhammad Syariful Ansori. saya Dipati Aulia Akbar. Di sini kita adalah mahasiswa Prodi Penjas Ya. Universitas Nusantara PGRI Kediri. Oke, langsung saja kita mulai. Mas Saiful ya. Ya, Eh, sejarah dari pencak silat Ya, kita di sini agak kilas balik ya tentang sejarah pencak silat di Indonesia. Gimana sih kok Pencak silat itu bisa sekarang eksis. masih terus eksis. Oke, untuk sejarahnya di sini itu dulu itu nenek moyang Ya. atau yang lebih dikenal dengan nenek kita ya, nah, Mbak Buyut itu silat diperkirakan tuh menyebar di Kepulauan Nusantara sejak abad ke-7 Masehi. Sudah lama sekali ya. Nah, untuk maka dari itu kan dari abad 7 sampai sekarang abad 20. Nah, Berapa nah, abad itu? sudah satu abad aja 100 tahun ya. Ya, berapa tahun itu? Bisa 13 abadan, 1300 yang Nah. lalu. Kok masih eksis sampai sekarang ya. Nah, selain itu awal mulanya itu yang pasti belum bisa belum secara akurat, tapi diperkirakan dari abad ke-7. Nah, di sini tuh yang pertama itu dulu kerajaan. Jadi pencak silat itu masuk sejak kerajaan ya. Di kerajaan Majapahit, Nah, Sriwijaya. Ya, waktu belum dijajah oleh Belanda, Belanda. masih Nah. berupa bentuk kerajaan-kerajaan belum satu Indonesia. Nah, jadi Mulai itu dari situ. prajurit-prajurit ini sudah belajar ilmu bela diri ya. Karena Untuk- bela diri itu untuk pertahanan diri. Nah, selain untuk pertahanan diri itu juga untuk keamanan kerajaan juga. Itu dilatih secara fisiknya, tekniknya, bagaimana. Nah, ini. Yang selanjutnya itu untuk pencak silat di Indonesia itu terdiri dari banyak perguruan. Banyak perguruan kalau Ya. sekarang ya. Banyak sekali. Kalau dulu itu mungkin ya satu dua, yang sekarang mendominan itu yang udah lama itu. Contohnya itu PSHT, Pakar Nusa, Nusa, Kerasakti. IKS Kerasakti. Ya, itu salah satu contoh perguruan di Indonesia. Nah, Yang PSHT itu lahir tahun berapa di mana? kalau PSHT sendiri itu kalau nggak salah tahun 1922 di Madiun. Nah, Kalau dari Kediri asli itu Pagar Nusa. Pagar Nusa Pagar itu Nusa. ya lahir Nah. dari sosok tercipta atau lahir dari sosok Lahir. Gus Maksum dari tahun kalau nggak salah itu 1986. Oh, jadi Pagar Nusa ini berawal dari pondok pesantren. Ya, yang sebelumnya itu kalau di pondok pesantren itu ada yang namanya GASMI, Oh ya. Gerakan Apa? Aksi Silat Muslimin Indonesia. Itu yang asli pondok itu, terus terlahirlah untuk yang keluarnya itu Gus Maksum itu mendirikan Pagar Nusa. Hmm. Salah satu dari pencak silat itu yang saya ketahui ini dari sejarah-sejarah, dari sumber-sumber yang sejarah hidup lah, legenda hidup dari pencak silat khususnya di Kediri, Gus Bal atau dia disebut Balatip itu Iya. sudah menjelaskan di liputan 6. Itu pencak silat di Kediri itu khususnya Gasmi dan Pagar Nusa itu dulu tercipta dari latihan di pondok pesantren. Terus waktu itu kan masa penjajahan. Oh iya. Itu adalah bentuk media pergerakan dari santri-santri untuk melawan Oh. para
penjajah Iya. atau khususnya itu di era 60-an itu PKI ya Mas ya. Oh, berarti secara tidak langsung itu pencak silat diajarkan selain untuk membela diri, jadi untuk melawan penjajah juga Iya, berarti. untuk membela negara juga. Membela negara juga. Berarti- Ada yang itu Bulwatan Nal Iman, membela negara adalah sebagian dari iman. Oh iya, jadi pencak silat itu selain warisan budaya juga mempunyai sejarah yang panjang berarti Iya. saya. Kita harus sebagai anak muda itu harus melestarikan budaya Indonesia. Contohnya pencak silat ini, pencak silat Silat, itu pernah nah. diklaim oleh Malaysia ya. Oh iya, pencak silat pernah diklaim oleh Malaysia. Maka dari itu kita harus mengolahragakan masyarakat, Nah, khususnya pencak silat. Itu kan juga untuk perlindungan diri. Manfaatnya itu sangat banyak Manfaat sekali. banyak. Pencak silat itu. sekarang kalau kita ngobrol di era sekarang, Ya. kan pencak silat kan sudah dari dulu. Sekarang kan juga masih eksis. Ya, itu. Tanggapannya bagaimana untuk pencak silat yang pada masa sekarang? Betul. Apakah masih digunakan untuk selain membela diri ya? Sekarang kan juga mulai ada event-event besar. Iya. Kalau dulu kan pencak silat kan untuk membela diri. negara, membela Khususnya. negara. Kalau sekarang kan sudah banyak perguruan, contohnya yang disebutkan Nah. tadi. Maka dari itu ada satuan dari untuk agar rekatnya perguruan-perguruan itu yaitu namanya IPSI. Ada IPSI, Ya, Ikatan IPSI. Pencak Silat Indonesia. Ikatan Pencak Silat Indonesia. Dari situ itu salah satu bentuk dari pemerintah juga ya untuk tidak agar akur, Nah, tidak ada jadi perpecahan. IPSI itu gunanya untuk menaungi Ya, eh, perguruan-perguruan atau organisasi-organisasi yang sangat banyak di Indonesia. ya, kalau tidak begitu kan nanti ada perpecahan. Oh, Bagaimana sana iya. itu masanya cukup banyak sekali Nah. pencak silat. Pencak silat. Kalau ngobrol sekarang pencak silat sudah mulai dari dini sudah ada pertandingan. Ya, Jadi menurut Mas Saiful ini gimana ya? Kalau ada pertandingan dari usia dini? itu cukup, menurut saya cukup bagus, tapi harus diseleksi juga. Kalau masalahnya ini pencak silat kan olahraga combat, body contact. Ya, body Kalau contact. terlalu kecil itu nanti peraturannya disesuaikan. Nah. Dan sudah ada IPSI yang menaungi, IPSI yang yang membuat menaungi. peraturan bagaimana pertandingan pencak silat itu dihelat, bagaimana Nah. peraturannya dan sebagainya. Selain itu wasit-wasit juri juga harus terlatih ya. Iya, kalau tidak begitu nanti tidak bisa maju pencak silat dari Nah. Indonesia itu. Sudah mendunia loh ini pencak silat dari Oh iya. Indonesia ya toh. Pencak silat sudah mendunia. Khususnya perguruan-perguruan itu sudah membuka cabang cabang khusus di luar luar negeri. negeri loh. Kita harus berbangga diri untuk pencak silat ini. Salah Iya. satu warisan yang Warisan yang sudah dimasukkan dalam UNESCO iya, juga. dari UNESCO. Sudah dipatenkan. tertulis, ya. Sudah sah secara secara legalisasi itu sudah legalisasi. sah milik Indonesia pencak Iya, silat, pencak bukan silat. milik negara lain. Nah. Ini warisan budaya ini. Jadi patut untuk dipertahankan ya. Iya. Jangan sampai punah di negara sendiri. Kan ya eman Nah. gitu. Sayang kalau sampai punah di negara sendiri ya. Betul sekali. Kalau ngomongin pencak silat di Kediri itu Oh, ada iya. namanya budaya pencak silat juga. Gimana? Apa itu Mas? Namanya itu pencak dor. Nah ini. Pencak dor itu kok bisa dinamakan pencak dor itu Nah ini kenapa? gimana? Kok? Pencak ini diiringi dengan alatnya namanya tanjidor, makanya dinamakan pencak dor. Oh. Awal mulanya itu namanya pencak gejot karena dilakukan di atas gejot yang terbuat dari bambu itu. Genjot ini Seperti maksudnya gimana Mas? kalau gejot itu orang Jawa itu namanya gejot, kalau bahasa Indonesianya Bahasa- itu ring. Oh ring. Ya. Jadi kayak MMA tarung. Ya, Tarung bebas. Ya? tarung bebas menggunakan arenanya ring bambu. Ring bambu. Iya, ring bambu, bukan ring yang semestinya seperti boxing, tapi ini ring bambu. Oh, ring bambu. Untuk pencak dor sendiri itu masih sebatas Kediri atau sudah sekaresidenan atau Oh sudah, ini sudah pencak dor ini
sudah merambah ke luar Karesidenan Kediri. Oh, luar. Event yang terakhir di luar kota itu di Solo yang Oh, di Solo. dihadiri oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden di Pencak di stadion di Solo pokoknya. Mana? Saya lupa. Mana? Bukan. Mana? Itu sudah kemana-mana Pencak Dor ini. Ini adalah salah satu budaya dari Kediri asli. Saya jelaskan sedikit ya. Iya. Mengenai Pencak Dor. Pencak Dor itu awal mulanya itu ada yang saya jelaskan tadi, pencak di Yang pondok. pondok. Ah, iya. Pondok. Oh, Itu yang santrinya awal-awal di pondok. iya. Santrinya itu namanya sambung ya. Oh, sambung. Ya, Ya. sambung itu Atau tarung. ya di antar pondok di lingkungan pondok saja. Pak ini ya dipentaskan di luar kok orang-orang ini Tertarik. senang, iya. Oh, tertarik. Saya Tertarik. antusiasme penontonnya juga banyak ya. Banyak iya, maka dari itu menjadi apa? Salah satu Salah nilai yang bisa menjual. Iya. Bisa mengangkat Oh, perekonomian mengangkat juga kalau perekonomian ada juga, ya. event-event besar Pencak Dor Oh, di iya. di beberapa daerah ada yang menjual. Ini juga termasuk dari sport apa? Sport industri. Ya, sport industri juga. Oh, jadi nanti kita membuat event juga Ya. ada pedagang-pedagang yang ikut berjualan di sekitar. Bisa Jadi memakmurkan juga. nah, jadi selain membantu masyarakat, selain menyuguhkan tontonan juga dapat membantu masyarakat Ya, yang betul sekali, mempunyai Mas. kayak produk-produk yang bisa dijual gitu ya. Contohnya itu ada makanan, kan banyak penontonnya itu sama jual alat-alat olahraga, khususnya fighting Iya. itu. Kalau Pencak Dor ini sendiri gimana? Kalau MMA ya, Hampir sama. hampir sama ya. Hampir sama. Cuma bedanya dari Pencak Dor itu, kalau Pencak Dor itu apa? Kalau jatuh ya sudah. Kalau kita membantu lawan Iya. jatuh ya sudah ada wasitnya yang memisahkan. Tidak harus Oh. sampai lawannya menyerah. Menyerah. Kalau sudah jatuh ya sudah. Gitu. Oh, jadi gitu. Jadi kalau sudah dijatuhkan, Ya. berarti langsung Di cara Bisa sama lagi, wasitnya langsung bisa. dipisah. itu kalau Pencak Dor sendiri itu ada ronde atau gimana, Mas? Tidak ada ronde. Ini kalau Pencak Dor ya saya jelaskan. Iya, sekali lagi. gimana? Pencak Dor itu bukan alat untuk apa ya? Pertandingan. Berkompetisi. Oh, bukan alat untuk kompetisi ya. yang saya jelaskan oleh Mbak Latif itu Pencak Dor itu adalah media silaturahmi. Oh. Seperti halnya sepak bola kan? Iya, iya. Seperti pemain sepak bola dengan sepak bola kan silaturahminya Mbak bermain sepak bola. Kalau pencak antar pendekar dengan pendekar ya itu bermain Sambung. pencak ya sambung Sambung. atau Pencak Dor itu ada media silaturahmi. Oh iya. Jadi tujuan awal ini agar silaturahmi tetap Iya. terjaga ya. Oh, Ya kan ada slogannya di atas lawan di bawah kawan. Ah. Kalau sudah di bawah itu ya sudah. ya sudah. Sudah. Kalau di atas itu ya bertanding kalau saya nggak ada sudah sama sekali kalau di bawah deh. Jadi untuk berarti bukan ajang untuk berkompetisi. Ya bukan untuk mempererat silaturahmi, melestarikan budaya. Melestarikan budaya juga. Ya. Tapi Pencak Dor ini juga bagus juga, Mas. Selain kan ajang bersilaturahmi ya. Iya. Selain itu juga mendatangkan penonton, animo masyarakat yang Antusias sangat yang banyak banyak sekali. sangat itu apalagi ada pedagang-pedagang yang ikut meramaikan. Ya, maka dari itu Berarti di situ juga ada perputaran uang juga yang buat mestinya kalau yang saya alami dari itu sudah ada kesangannya juga ada konsumsinya Konsum juga. juga. Jangan khawatir, ikutilah Pencak Dor. Untuk ya kalau kemarin kan sempat ada pandemi. Iya. Gimana ini kalau waktu pandemi kan dilarang berkerumun. Iya. Nah ini Soalnya kan Pencak Dor itu ya, kan apa animonya animonya banyak. sangat besar ya, apalagi kalau di Kediri ya, Khususnya di Kediri. khususnya di Kediri. Ya.
waktu kemarin yang 2 tahun kemarin ada virus corona ini bagaimana cara menyambung tali silaturahmi agar tidak renggang? Yaitu dengan apa yang saya tahu itu ya, setiap perguruan atau perkumpulan bisa dikatakan apa ya, padepokan Iya. mengadakan event kecil-kecilan pencador lesehan namanya itu. Oh. Pencador lesehan Ini pencador genjot besar kan enggak nggak mungkin dah. tidak menginginkan. Nggak mungkin kan. Jadi bisa dijelaskan Mas kalau pencador lesehan ini gimana ini? Kalau pencador yang genjot kan pakai ring Besar kayak besar. MMA gitu Ya. kan, tinju ya. Kalau pencador lesehan itu ya langsung tetap pakai ring tapi di tanah. Oh. Nah itu dinamakan pencador lesehan itu. Jadi nggak pakai ring yang besar. Iya, tapi itu skalanya kecil. Kalau skalanya besar itu ya tetap gunakan apa? Genjot yang besar. Yang ring ya, pakai ring ya. Wah, Berarti kalau pencador lesehan ini kan berarti internal. Iya. Berarti skalanya kecil. kecil seperti antar padepokan saja. Oh, antar gitu ya. Ya, gitu. Bisa ada inovasi itu ya berarti ya. Ya, ini itu termasuk inovasi, Inovasi agar baru ya. terjaga fisik dari para pendekar-pendekar. Para pendekar dan menyambung tali silaturahmi Iya, juga ya. Agar tidak terputus. Nah, Ya, tidak pandemi renggang. bukanlah halangan. Nah, Jadi seperti itu untuk dia masa pandemi. masa pandemi. Oh, berarti kalau di masa pandemi jadi seperti itu ya kegiatannya untuk menyambung tali silaturahmi juga Tidak terputus. agar tidak putus. Nah, kalau pencador sendiri itu Mas, ini kan event yang paling besar sebelum corona ini. Ya. Kapan? Apakah yang di Solo itu atau Bukan, ada kalau- lagi? Yang terakhir itu kalau nggak salah itu di apa hari jadinya kota Kediri itu. Oh, Ya. di Kota Kediri ya. Ya, kota Kediri itu yang terakhir kalau nggak salah. Setelah itu kena pandemi dan diperbolehkan lagi. Nah, diperbolehkan untuk melakukan kegiatan Iya. yang beramai-ramai ya. Oh, Mas Akbar bisa mencobanya kalau nanti pencador itu tidak ada kualifikasi bobot. Kalau di pencaksilat kan ada Oh, kualifikasi iya kalau bobotnya kan. di pencaksilat resmi Iya. yang dipertandingkan kan juga ada batasan-batasan bobot, ada kelas-kelasnya sendiri juga. Ya, ambilnya Ya, jadi satu ronde nanti diatur berapa menit seperti itu. Kalau di PON sendiri kemarin tuh kelihatannya untuk satu ronde itu berjalan 2 menit bersih kalau tidak salah. waktu bersih ya. Makanya waktu bersih. Jadi main 2 menit 2 bersih. menit. Kalau ada pelanggaran, Pelanggaran stop. pada waktunya stop. Kalau di pencador sendiri bagaimana ini? Di pencador tidak ada batasannya waktu. Hanya tiap satu petarung itu dijatai 3 ronde Oh, dijatah 3 ronde. atau bisa 1 ronde kalau musuhnya itu sudah KO. Oh, sudah kau. Ya, sudah KO disudahkan sama wasitnya. Kalau kan dibatasi 3 ronde ya. Iya. Kan kalau pencador ini kan satu rondenya kan nggak dibatasi waktu. Ini untuk menentukan satu rondenya itu bagaimana? Ya itu tadi saya jelaskan tadi, kalau sudah jatuh Iya. sudah dipisah itu 1 ronde. Oh, jadi kalau satu sudah jatuh dikunci, Ya. dikunci berarti itu stop, Ya, sudah stop. 1 ronde. 1 ronde nanti lagi istirahat minum persiapan lagi lanjut lagi. Oh, seperti itu ya, berarti teknisnya untuk bermain pencador. Iya, pencador kan tidak ada musuhnya random. Ini yang Oh, unik dari pencador ini adalah kita memilih musuh secara random. jadi Kita nggak berada pada nggak panah. ditentukan melalui bagan atau tidak. Kita bisa mencari musuh di bawah ring atau di atas ring, itu nanti ada kubunya masing-masing. Nah, itu Oh. nanti berjabat tangan. Iya. Seperti itu. Nah, oh seperti Jadi nanti wasitnya memilih yang
baru. apa yang sekiranya cocok untuk bertarung. Oh. Bertarung gitu. Jadi tetap dipilihkan ya. Iya. Maksudnya dilihat Ya, dilihat wasitnya musuh itu kan pertandingnya itu wasitnya. pantas atau enggak Ya. untuk bertanding. Dan nanti kan musuhnya kecil, satunya besar Besar kan enggak imbang berarti ya. enggak imbang, maka dari itu Oh. fungsi dari wasit tersebut itu seperti itu. Selain untuk memandu jalannya pertandingan Ya. juga memilihkan lawan yang sepadan tuh. Iya, kalau dan kan tidak sportif. Oh iya. Masa musuhnya Kecil, musuhnya besar, tinggi besar oh, berarti Iya. tadi. Kalau sekarang kita kan sudah gini, untuk pencador yang sekarang kalau dulu awal mula pencador itu kan di internal Ya, di internal pondok ya. Iya. Itu kan kalau di pondok kan dulu ada gasmi atau pakar nusa kalau oh iya saya mau tanya untuk gasmi sama pakar nusa itu gimana ya, sama atau gimana kan? Kalau gasmi dulu kan juga Gus Maksum yang Ya, sebelumnya menciptakan di bukan lingkungan Gus pondok. Maksum kalau Gasmi itu. Nah, Kalau Gasmi itu terlahir dari remaja-remaja remaja pondok. inisiatif remaja pondok itu sendiri berarti ya. Namanya gerakan aksi silat muslimin Oh, Indonesia. iya. Terus jadi Gus Maksum mendirikan itu pagar rosa. Pakar nusa untuk kalangan umum, Ya, kalangan umum ya. bisa dikatakan kalangan umum. Buat kalangan umum. Tapi sekarang Gasmi juga masuk isi. Oh masuk institusi juga ya. Gasmi Cakdor itu kan yang hits, Oh, yang hits atau yang populernya itu Populer. bandingannya. Nah, itu. Oh, iya iya iya. Berarti Bandingannya. tarung secara bebas ya. Iya, bebas menggunakan. Kalau di pencaksilat kan ada aturannya Ada aturan untuk pelindung, kan ada aturan untuk mengenainya. mengenai sasaran-sasaran lah. Kalau di pencador sendiri gimana ya? Bebas, tidak bebas sekali tidak. Pokoknya Yang tidak nggak boleh menggigit, Oh menggigit ya. nggak boleh mencekik ini nggak. Oh mencekik nggak boleh. Nggak boleh. Terus Meludahi tidak boleh. Oh, Oh, pasti, tidak boleh pasti, sekali. pasti, pasti. Kalau itu sudah beda cerita ya. Pencaksilat itu aturannya bagaimana? Kalau pencak silat yang secara umum ya di pertandingan itu aturannya cuma tidak boleh menyerang kepala, terus tidak boleh menyerang ini vital, alat vital. Nah, kayaknya cuma itu kalau yang di pencak silat sih. Yang paling rawan itu kepala itu nggak boleh dulu ya sama alat vital. Makanya kalau pencador itu di Bebas. bebas itu boleh mengenai kepala. Oh, Bandingannya juga kepalanya duluan tidak boleh. apa-apa. Terus untuk pengaman yang ada di pencador Tidak. Tergantung pemainnya, tergantung Oh. pendekarnya tersendiri. Pakai gansil boleh, nggak pakai boleh. Yang Oh. penting tidak boleh memakai apa alat bantu knuckle, besi, cincin. knuckle ya, pakai knuckle. Berarti tangan Tangan kosong, kosong. ya, tangan Tangan kosong kosong. berarti ya. Iya, tangan kosong. Ya sekarang boleh pakai gansil. Dulu Oh, ya gansil. juga boleh, tapi sekarang boleh. Itu kan Diwajibkan ya, diwajibkan gitu. Iya. Saya katakan diwajibkan. Ada Diwajibkan. kan eman-eman Oh, Jawa. iya. Ada Jawane eman. Ya, sayang ya. Sayang. Kalau gigi sampai lepas ke Kan sayang. tonjok kan sayang ya. Iya. Nanti kan Bisa malah tumbuh lagi. wah, lubang jadi bahan ketawaan sama temannya. Jadi kalau bonyok ya bonyok sekalian jadi ya. Betul sekali ya. Terus sudah di resiko tanggung Oh, sendiri. berarti resiko ditanggung sendiri. Namanya dinamakan tarung Taruh ya. bebas ya. Banyak akhir-akhir ini juga pemain MMA juga mencoba di untuk arena pencador. betul. Dan sebenarnya juga dari pendekar-pendekar pencador itu juga ada yang masuk dalam MMA. Bahkan One Championship Oh yang kelasnya Asia Tenggara. Asia Tenggara, iya. Ada salah satu pemain dari pencador itu ada. Yang masuk One Championship. Sekarang apakah sekarang kan pandemi kan mulai menurun, Iya. apalagi sekarang kota Kediri dan kota-kota lainnya kan sudah banyak yang level 1 kan Iya, ya. satu. Nah ini apakah
ada rencana atau kabar-kabar angin bakalan ada Ya, kalau pencak dor lagi? pastinya itu pastinya, tapi belum Fixnya kapan ya? Oh, kan para penikmat juga Iya. pendekar-pendekar kan juga menanti-nantikan event yang sangat meriah, sangat ditunggu-tunggu. nah, selama 2 tahun ini ya. Berapa tahun nih? Sudah pandemi ini sebenarnya sudah 2 tahun lah ya. Oh, pastinya penikmat-penikmat dan pendekar-pendekar Sudah sudah sabar. tidak sabar menunggu event pencak dor yang ramai sekalian. Kalau yang lesian tadi kan, nah paling cuma yang nonton cuma internal, Iya. internal pondok, maksudnya nggak dibuka untuk masyarakat umum. Kan itu Cak Dor ini juga termasuk jembatan untuk rangkul kan, biasanya kalau di kota-kota besar kan Nah, tawuran. tawuran, oh iya. Ini adalah media untuk agar apa itu anak-anak atau remaja itu tidak tawuran. Gak usah Oh. tawuran jodoh, Nah, takdir aja. jadi langsung ada wasit, ada ring gitu ya. Orangnya juga bebas. Bebas dalam arti tapi pakai tangan kosong ya. Iya. Bebas dalam arti sasaran, Iya. bantingannya. Iya, positif juga ya. Daripada tawuran, mending naik ke atas ring satu musuh satu, lebih Pendekar lagi itu ya. satu Satu musuh satu. Pencak silat sendiri itu Kalau pencak silat sendiri termasuk anak-anak muda yang sekarang ikut latihan pencak silat itu juga banyak. Nggak hanya satu perguruan, tapi perguruan lainnya juga banyak yang mengikuti latihan anak-anak muda sekarang. Sekarang itu latihan itu juga nggak seperti dulu lagi. Kalau dulu latihan kan dulu kan porser untuk fisik. Sekarang lebih diarahkan ke kejuaraan. ini yang terakhir itu eventnya PON itu. Nah, terakhir event PON yang ada di Papua. Iya, itu. Tuh. Jadi sekarang pencaksilat tuh juga bisa olahraga untuk berprestasi. Nggak hanya sepak bola, bola voli. Jadi Itu pencak silat ya. pencaksilat. Nah, Iya, bisa mendapatkan uang. tuh mantap sekali kalau dapat bonus. Iya, Nah, iya. itu yang Jangan ragu Ah. untuk mengikuti pencak silat. pencaksilat. Iya. Karena Prestasi itu juga bisa apa ya? hobi jadi prestasi, jadi uang. Ya. Nah, jadi uang yang terpenting sekarang itu jadi uang. Nah, Kader itu jangan ragu Jangan. untuk mengikuti pencak silat. karena apa ya, kalau di sepak bola kan, kalau sepak bola kita ngomong sepak bola nanti kalau di usia remaja seperti kita itu kalau masuk ke sepak bola ke klub-klub besar kan juga sudah sulit ya, Iya, sulit sekali. kecuali kalau ada kenalan-kenalan, nah itu bisa lah. Ada yang membawa. Ada yang bawa itu bisa lah, jalur-jalur. Tapi kalau sekarang pencaksilat sekarang itu kan kita seleksinya itu mulai dari antar kecamatan, bisa ada Porkap. Nah, itu antar kecamatan, ada antar pelajar. Nah, ada usia dini juga loh sekarang. Sekarang sudah usia dini anak-anak SD. Anak SD sudah dipertandingkan sekarang. Ya, karena itu ya, Nah. ada event banyak itu untuk pencarian bibit. Pencarian bibit juga. Jadi kalau masuk ke pencaksilat kan juga individu. Jadi individu. Jadi menurut skill individu sendiri. Soalnya kan kalau mau sampai PON kan juga latihan terus baru kan nggak langsung jadi atlet PON, kan nggak langsung jadi atlet. Nah, seleksinya itu dari bawah diseleksi. Nah, nanti naik tahap kabupaten lolos,
naik tahap provinsi. Nah, kalau provinsi juara nanti langsung ikut Puslada. Ya, Puslada yang disiapkan untuk PON. Nah, setelah PON itu ada lagi setelah PON. Setelah PON itu yang event yang lebih besar lagi ya, Pak? Ada Asian Games. Asian Asian Games ya. Asian Games itu sudah wah, seperti siapa yang rambut pirang itu? Yang rambut pirang kelas C putra dari Jawa Barat. Hanifan. Oh iya, Hanifan. Nah, Hanifan itu sudah tembus SEA Games juga. Nah, terakhir itu juga Asian Games juga ya. Terakhir kemarin ikut, oh ya, yang kelas internasional Asian Games kemarin juga. Nah, kemarin internasional ini pencaksilat internasional lah. Jadi pencaksilat itu juga tidak dikenal di Indonesia saja. di kelas internasional Nah, juga dimainkan dimainkan cabang cabang olahraganya. karena udah berapa ini? Udah lama ini kalau Udah lama untuk bicara Iya, tentang pencaksilat. Kita sambung di pertemuan yang akan datang. Kami berdua pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Mantap.